Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembahasan mengenai KD 3.2 dengan materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Untuk peta konsepnya, di sini nanti yang akan kita pelajari ada 3 subbab, yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat sebagai materi pendukungnya. Kemudian nanti ada inti dari materi ini, yaitu mengenai pertidaksamaan rasional yang nanti memuat bentuk linier kuadrat, dan polinom-polinom. Kemudian nanti ada pertidaksamaan irasional yang nanti juga memuat bentuk linier kuadrat dan pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pendukung dulu ya, mengenai pertidaksamaan kuadrat yang pastinya sudah kalian jumpai di SMP dan kemarin telah dibahas singkat pada pertemuan KD 3.1. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat ini seperti ini ya. Jadi ada AX kuadrat plus BX plus C, lalu diikuti dengan tanda ketidaksamaan yang pernah kalian pelajari, ada 4, ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan 0. Nah, dengan ketentuan untuk nilai A, B, dan C-nya itu merupakan elemen bilangan real dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh 0. Mengapa A-nya tidak boleh 0? Karena jika nilai A-nya 0 nanti bukan jadi pertidaksamaan kuadrat, melainkan persamaan linier. Jadi hanya ini, BX plus C kurang dari 0 gitu misalnya. Itu kan bentuk linier, pertidaksamaan linier. Nah, nanti dalam penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu ada 2 cara yang umum kalian temui, yaitu bisa menggunakan pemfaktoran atau menggunakan rumus ABC. Nah, kapan kita gunakan salah satu dari ini? Jadi kita gunakan pemfaktoran jika kita bisa faktorkan bentuk pertidaksamaan tersebut. Lalu apabila tidak bisa difaktorkan, maka kita gunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Rumus ABC itu ini ya, X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah rumus ABC. Nah, untuk lebih memperdalam lagi mengenai materi pertidaksamaan kuadrat, ini ada 4 latihan soal. Silakan kalian bisa kerjakan dulu sebelum menonton pembahasan soal pada bagian selanjutnya. Silakan bisa pause dulu video ini. Nah, berikut adalah pembahasannya. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Untuk yang nomor 1, itu ada X kuadrat min 2X lebih dari 8. Untuk penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, itu syaratnya ruas kanan harus kita nolkan dulu. Nah, supaya 0, maka 8 kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi X kuadrat min 2X min 8 lebih dari. Baru kita faktorkan. Caranya bagaimana? Nah, kita cari 2 angka yang jika dikalikan adalah negatif 8, kemudian jika dijumlah adalah ini, negatif 2. 2 angka itu berapa? Jadi perkalian 8 itu kan bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4. Kalau 1 kali 8 tidak mungkin ya, berarti 4 kali 2, 2 kali 4. Nah, sekarang kita tentukan di sini perkaliannya adalah negatif, berarti salah satu antara 4 atau 2 itu yang negatif. Misal 4 yang negatif. Nah, sekarang coba kita jumlah. Negatif 4 ditambah 2, apakah benar negatif 2? Benar ya, berarti dua bilangan tersebut adalah negatif 4 dan 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan, tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk faktor, seperti ini. Angka tadi yang sudah kita temukan ada negatif 4 dan positif 2. Nah, sekarang kita cari pembuat 0 dari masing-masing faktor berikut. Jadi yang pertama ada X min 4 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan 4, atau X plus 2 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 2. Ini belum selesai ya, karena di sini masih berbentuk sama dengan, padahal di sini merupakan pertidaksamaan. Jadi harus kita gambar dulu ke dalam garis bilangan. Kita tuliskan titik kritisnya. Bulatannya tidak penuh karena di sini tidak ada sama dengannya. Berarti di sini ada negatif 2, di sini 4. Kemudian kita cek daerah plus minusnya. Yang paling mudah dulu kita ambil 0. 0 berada di tengah sini ya. 0. Berarti kita cek daerah yang tengah. 0 masukkan ke dalam faktor-faktornya. 0 dikurangi 4 itu negatif. Negatif 4 ya. 0 ditambah 2 itu positif 2. Berarti positif. Sehingga negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, sekarang jika kalian cek untuk daerah yang kiri dan yang kanan, pasti nanti hasilnya positif. Coba saja. Misal kalian cek negatif 3, berarti negatif 3 kurangi 4, negatif 7 ya, min. Negatif 3 plus 2, negatif 1, min juga, sehingga min kali min plus. Nah, jika kalian cek untuk daerah kanan pun juga sama. Atau menggunakan trik cepat, yaitu jika koefisien dari X kuadratnya positif, pasti hasilnya adalah plus min plus.
Nah, nanti jika koefisien dari X kuadratnya negatif, berarti ya min plus min. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal menentukan daerah mana yang menjadi penyelesaiannya, apakah daerah positif atau negatif. Nah, itu disesuaikan dengan tanda ketidaksamaannya. Jika lebih dari, maka daerah yang diambil adalah daerah positif. Nah, kita sudah menemukan penyelesaiannya, tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk himpunan penyelesaian. Yaitu HP-nya adalah X sedemikian sehingga yang pertama penyelesaiannya ada di sebelah kiri negatif 2, berarti kan X kurang dari negatif 2. Atau penyelesaian yang kedua ada di sebelah kanan 4, berarti X lebih dari 4. Ingat tidak pakai sama dengan karena bulatannya tidak penuh. Nah, ini penyelesaian untuk soal nomor 1. Sekarang nomor 2. Ada 3X kuadrat min 8X plus 10 kurang dari sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 31. Sama di sini kita buat ruas kanan 0. Sehingga kita pindahkan semua elemen-elemen pada ruas kanan ke ruas kiri. Nah, jadi 3X kuadrat, ini min 2X kuadrat, gitu ya. Min 8X, ini jadi plus 4X, ini plus 10, ini min 31, kurang dari sama dengan 0. Tinggal kita hitung. 3X kuadrat min 2X berarti X kuadrat min 4X ini jadi min 21 ya, min 21. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan atau tidak? Ya, coba. Berarti jika kita perlu mencari dua bilangan yang dikalikan adalah negatif 21, yang dijumlah itu ini, negatif 4. Berarti perkalian 21 itu antara 1 kali 21, kemudian 3 kali 7. Nah, kita coba 3 kali 7. Negatif juga, sehingga salah satu antara 3 dan 7 itu negatif. Semisal kita pakai negatifnya pada angka 3. Negatif 3 tambah 7 itu positif 4 ya, berarti bukan di sini. Negatifnya adalah di angka yang besar. Nah, tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk faktor XX. Berarti ini positif 3 sama negatif 7. Kita cari pembuat nolnya. X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Atau X min 7 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 7. Kita gambar. Bulatannya penuh atau tidak? Penuh ya, karena ada sama dengannya. Ini kita letakkan titiknya, negatif 3 sama 7. Nih, koefisien dari X kuadratnya positif, berarti tandanya plus, min, plus. Sekarang daerah yang kita ambil atau daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang karena kurang dari, berarti daerah yang negatif. Nah, sehingga penyelesaiannya X itu berada di tengah-tengah dari negatif 3 sampai 7. Berarti X sedemikian sehingga X itu yang ini patokannya dari titik negatif 3 itu kan lebih ya. Berarti lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 7. Seperti itu. Lanjut. Untuk yang nomor 3, jika koefisien dari X kuadrat itu bukan 1 atau angka yang lebih dari 1, di sini 3 ya. Jadi pemfaktorannya seperti ini, kita cari perkalian dua bilangan yang dikalikan itu hasilnya ini. 3 kali negatif 10 berarti kan negatif 30. Yang dikalikan adalah negatif 30, yang dijumlah adalah negatif 13. Angka berapa itu? Ya, 30 itu ada 1 dan 30. 2 dan 15, kemudian 3, 10, 5, 6 ya. Perkalian mana yang mendekati negatif 13? Itu bisa 3 dengan 10, bisa 2 dengan 15. Nah, sekarang kita coba 2 dan 15. 2 dan 15, salah satunya negatif. Misalkan ini, negatifnya di negatif 15. Apakah benar itu? 2 kali negatif 15 itu negatif 30, 2 ditambah negatif 15 itu benar ya negatif 13. Nah, untuk penulisannya seperti ini, berbeda dengan yang tadi. Karena di sini koefisiennya adalah 3, berarti kita menuliskannya 3X. Ini juga 3X per 3, kurang dari 0. Nah, kita masukkan dua angka tadi, ada positif 2 dan negatif 15. Karena di sini ada pertiganya, berarti kita perlu coret. Kita habiskan pertiganya ini dengan cara kita sederhanakan dengan bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung. Kira-kira mana bilangan yang bisa dibagi 3? Jadi elemen-elemen pada tanda kurung ini, mana yang semuanya bisa dibagi 3? Nah, ternyata yang semuanya bisa dibagi 3 adalah kurung yang kedua. Nah, kita bagi. Ini jadi 1, ini jadi 5. Sehingga didapatkan
faktornya adalah 3x plus 2 dan x min 5. Sekarang kita cari pembuat nolnya seperti biasa. Jadi 3x sama dengan min 2, berarti x-nya sama dengan min 2 per 3. Atau x min 5 sama dengan 0, berarti nilai x-nya sama dengan 5. Kita gambar ke garis bilangan. Bulatannya tidak penuh, di sini ada min 2 per 3, ada 5. Positif ya, berarti plus min plus. Kurang dari, berarti kita ambil yang tengah. Sehingga HP-nya X sedemikian, sehingga X-nya ada di tengah, lebih dari min 2 per 3, kurang dari 5. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 4 ada 2x kuadrat min 5x min 6. Lebih dari sama dengan 0. Berarti kita cari bilangan yang dikalikan itu adalah 2 kali negatif 6, berarti negatif 12. Yang dijumlah itu negatif 5. Ada tidak? Tidak bisa. Tidak ada. Jadi kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu tadi X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, jadi ini tuh sebagai A-nya, 2-nya itu A, negatif 5-nya itu B, C-nya itu negatif 6. Tinggal kita masukkan. Min B berarti min, B-nya min 5, plus minus akar B kuadrat berarti min 5 kuadrat, min 4 kali A-nya itu 2, C-nya itu negatif 6. Per 2A, 2A-nya itu 2. Min ketemu min kan jadi plus, berarti 5, plus minus akar B kuadrat, negatif 5 kuadrat berarti 25. Ini 4 kali 2 kali negatif 6, berarti 48 ya negatif. Nah, negatif kali negatif jadi positif. 48 per 2 kali 2, 4. Sama dengan 5 plus minus akar berapa itu? 73. 73 per 4. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi penyelesaian untuk X yang pertama itu ada 5, kita ambil plusnya dulu, plus 73 per 4, atau X yang kedua itu ada 5 min akar 73 per 4. Kita gambarkan ke garis bilangan. Bulatannya penuh ya. Bulatannya penuh. Nah, yang paling kecil yang mana antara X1 dengan X2? Ya sudah pasti yang X2 karena ini ya negatif dikurangi pasti akan lebih kecil daripada ditambah. Jadi ada 5 min akar 73 per 4 sama 5 plus akar 73 per 4. Tandanya, nah ini positif ya. Positif koefisien dari X kuadrat berarti plus min plus. Kita ambil daerah yang positif karena lebih dari. Nah, sehingga HP-nya yaitu X sedemikian, sehingga ini yang pertama penyelesaiannya ada di sebelah kiri, berarti X kurang dari, pakai sama dengan karena penuh, 5 min akar 73 per 4, atau X, ini di kanan berarti lebih dari sama dengan 5 plus akar 73 per 4. Seperti ini penyelesaiannya. Nah, dalam penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, terkadang kita bisa melibatkan pengertian definit positif maupun definit negatif. Jadi pada bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu akan dikatakan definit positif jika nilai A-nya itu lebih dari 0, kemudian D-nya kurang dari 0. Nah, D itu apa? D itu merupakan diskriminan, yang nilainya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Seperti yang ada pada rumus ABC tadi ya, itu kan juga ada B kuadrat min 4AC, itu adalah diskriminan. Nah, jika pertidaksamaan dari AX kuadrat plus BX plus C lebih dari 0, itu dalam kondisi definit positif, maka penyelesaiannya itu adalah semua X elemen real, jadi tidak perlu kita faktorkan, tidak perlu kita gunakan rumus ABC. Jika bentuk tersebut definit positif, maka penyelesaiannya adalah sudah langsung semua X elemen real. Demikian juga dengan definit negatif. Nah, definit negatif itu terjadi jika nilai A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Jadi bedanya itu hanya ada di nilai A-nya. Positif itu ketika A-nya lebih dari 0, negatif itu ketika A-nya kurang dari 0. Kemudian, jika pertidaksamaan dari AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0, itu dalam kondisi definit negatif, maka penyelesaiannya juga semua nilai X elemen real. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh.
Carilah HP dari setiap pertidaksamaan kuadrat berikut. Untuk yang pertama di sini ada 3x kuadrat min 2x plus 1. Ini jika kita faktorkan kan juga tidak ada. Dua angka tersebut tidak bisa kita temukan. Nah, coba kita cek dulu definit positif atau definit negatif. Yang pertama nilai A-nya dulu ya. Nilai A-nya itu lebih dari 0. Sudah pasti 3 itu lebih dari 0. Kemudian kita cek D-nya. D-nya itu ada B kuadrat min 4AC. B kuadrat. Nah, ini 3 itu A-nya, B-nya itu negatif 2, C-nya itu 1. B-nya berarti negatif 2 kuadrat min 4, A-nya 3, C-nya 1. Berarti 4 dikurangi ini 12 ya, sama dengan negatif 8 itu kurang dari 0. Berarti kesimpulannya D kurang dari 0. Sehingga bentuk ini adalah definit positif. Sehingga penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X semua elemen real. Semua elemen bilangan real. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, ada negatif 2x kuadrat plus 3x min 4. Kurang dari 0. Ini pun jika kita faktorkan tidak bisa kita temukan dua angka tersebut. Jika kita hitung ke dalam bentuk rumus ABC, itu nanti akan menghasilkan bilangan imajiner. Mas, ini gimana? Coba untuk nomor 1 kita cek ya. Kita belum mengecek menggunakan rumus ABC. X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, ini jadi alasan kenapa sih kok kita langsung pakai diskriminan aja, tidak memakai rumus ABC. Nah, karena jika difaktorkan tadi itu tidak bisa kita temukan dua angka tersebut. Lalu ketika kita gunakan rumus ABC, nah coba kita buktikan bagaimana hasilnya. Untuk yang ini min B berarti min 2 plus minus akar B kuadrat berarti min 2 kuadrat min 4 A, A-nya 3, C-nya 1 per 2A, 2 kali 3. Berarti ini jadi plus 2 plus minus akar. Nah, yang di dalam ini kan tadi udah ketemu ya negatif 8 per 2 kali 3, 6. Nah, di sini tuh ada akar dari bilangan negatif. Nah, akar dari bilangan negatif itu merupakan bilangan imajiner atau akar negatif itu sebenarnya tidak ada. Nah, karena ini tidak bisa kita hitung, maka perlu kita gunakan ini. Berarti sudah pasti definit seperti itu. Itu alasan kenapa kita langsung menggunakan definit. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 sama, ini berarti A-nya itu kan negatif 2, berarti kan kurang dari 0. Sekarang diskriminannya, B kuadrat min 4AC. B-nya ini ya, 3 kuadrat min 4, A-nya ini negatif 2, C-nya ini negatif 4. 3 kuadrat 9, min 4 kali 2, min 2, min 8, min 8 kali min 4, 32. Nah, hasilnya negatif juga ya, negatif 23. Berarti D-nya ini kurang dari 0. Berarti D-nya kurang dari 0. Karena A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, maka bentuk tersebut merupakan bentuk definit negatif. Sehingga HP-nya pun juga sama, yaitu X demikian, sehingga X elemen real. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan rasional. Nah, untuk pertidaksamaan rasional, bentuk umumnya seperti ini. Rasional. Rasional itu bentuk pecahan, kata lainnya. Nah, jadi nanti dalam bentuk rasional itu ada pembilang dan penyebutnya. Seperti pecahan ya. Bentuknya seperti ini, bisa fx per gx, bisa kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan 0, dengan fx dan gx-nya itu merupakan polinom yang bisa berbentuk fungsi linier, bisa kuadrat maupun kubik. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh 11 contoh soal yang akan saya bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama itu ada 2x min 4 per x min 3 kurang dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari semua pembuat 0 dari pembilang maupun penyebutnya. Berarti pembilang itu ada 2x min 4. Kita cari pembuat 0, jadi kita sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4, sehingga x-nya sama dengan 4 per 2 itu 2. Pembilang udah, sekarang penyebut. Penyebutnya itu ada x min 3, kita sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Nah, kemudian dalam bentuk rasional ini ada syarat yang harus kita penuhi. Jadi syaratnya itu pada pembilang itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana tuh? Sebelumnya kan karena pada pecahan bentuk penyebut itu tidak boleh nilainya 0, misalkan 4 per 0.
4/0. Nah, itu tak terhingga hasilnya. Makanya tidak boleh. Syaratnya itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-3 penyebutnya kan X-3. Nah, tidak sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak sama dengan 3. Nah, setelah itu penyelesaiannya kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Titik-titiknya kita gambar. Titiknya ada 2 dan 3. 2 dan 3. Penuh atau tidak? Tidak ya, karena di sini tidak ada sama dengannya. Nah, nanti penggunaan syarat itu akan kalian jumpai manfaatnya pada bentuk yang persamaannya ada sama dengannya seperti itu. Nah, kita selesaikan dulu. Ini kita cek tanda plus minusnya, cek daerah. Yang pertama kita ambil 0. Nah, 0 itu ada di ini ya, sebelah kiri. 0, kita cek ke sini. 2 kali 0, 0. 0 min 4, min ya, min. Terus 0 min 3 itu min juga, sehingga min per min itu positif. Sekarang yang tengah ada antara 2 dan 3 itu kita bisa cek 2,5. 2 kali 2,5 itu 5, 5 min 4 itu per 1 ya, berarti positif. 2,5 dikurangi 3, 2,5 lebih kecil, otomatis bilangannya lebih kecil dikurangi bilangan yang lebih besar, hasilnya adalah negatif. Sehingga plus dibagi min itu min. Kemudian yang sebelah kanan ada, kita ambil 4. 2 kali 4, 8, kurangi 4, positif ya, positif 4. 4 dikurangi 3, positif 1. Sehingga plus bagi plus itu plus. Nah, sekarang kita ambil daerah yang positif atau negatif penyelesaiannya. Karena pada soal ini kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu, oh iya, syarat di sini X tidak sama dengan 3. Jadi karena ini sudah tidak penuh bulatannya, maka syaratnya sudah berlaku ya, sudah digunakan pada garis bilangan ini. Nah, sehingga penyelesaiannya ini untuk nilai X berada di antara 2 dan 3. Sehingga X lebih dari 2 kurang dari 3. Nah, ini HP-nya. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, sama. Pada pembilang itu ada 2X min 5. Kita cari pembuat nolnya. Berarti 2X sama dengan 5, sehingga X sama dengan 5/2. Sekarang penyebutnya ada 6 min 3X. Kita cari pembuat nolnya. 6 pindah ruas, jadi min 3X sama dengan min 6. Sehingga nilai X-nya sama dengan min 6 dibagi min 3 itu 2. Kemudian syarat-syaratnya untuk yang di bawah itu ada 6 min 3X tidak sama dengan 0. Sehingga kalau kita hitung pasti akan sesuai dengan penyebut ini ya. Berarti hasilnya kan sudah kita ketemukan tadi. X sama dengan 2. Berarti X tidak sama dengan 2 untuk syaratnya. Kita gambar angkanya ada 5/2 dan 2. Lebih kecil yang 2. 2 dan 5/2. Bulatannya penuh ya, karena di sini lebih dari ada sama dengannya. Nah, harusnya sih penuh semua, tetapi karena di sini ada syarat yang mengharuskan nilai X-nya tidak boleh sama dengan 2, berarti 2 itu tidak ikut penyelesaian. Berarti lingkarannya adalah bulatan tidak penuh, sehingga yang penuh itu hanya 5/2. Nah, seperti itu penggunaan syarat pada garis bilangan dan penyelesaiannya nanti. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang tinggal kita cek tandanya. Ambil 0. Nah, di sini 0 nih. Masukkan 2 kali 0, 0, 0 dikurangi 5 sudah pasti negatif. Kemudian 6 dikurangi 0 berarti positif ya. Sehingga min bagi plus itu min. Kemudian yang di sini pun juga nanti kalau kalian cek hasilnya adalah plus dan min. Nah, ini untuk mempersingkat waktu. Tapi jika kalian tidak percaya, silakan bisa dicek sendiri ya. Misal ada bentuk pecahan gini, berarti kan kalau kita cari bilangan di antara 2 dan 5/2 kan susah. Jadi kita buat desimalnya dulu aja, 5/2 itu kan 2,5. Berarti antara 2 dan 2,5 kita bisa ambil 2,3 seperti itu. Penyelesaiannya kita ambil daerah yang mana? Negatif apa positif? Karena di sini lebih dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang positif. Sehingga HP-nya itu adalah X, demikian sehingga penyelesaiannya ada di tengah. X lebih dari 2, tidak pakai sama dengan ya karena bulatannya tidak penuh, kurang dari, nah ini pakai sama dengan karena bulatannya penuh. 5/2. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 3, nah di sini bentuknya lain karena di sini ruas kanannya adalah 3. Padahal pada bentuk umum itu ruas kanannya harus 0. Jadi perlu kita pindah ruas dulu, 3 ke ruas kiri. Kita ulang dulu. Kalau pindah kan jadi min. Min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita samakan penyebut. Berarti menjadi 2X min 1. Ketika kita samakan penyebut, berarti kan kita kalikan 3 dengan penyebutnya. Jadi kali X min 3 per penyebutnya
Nah, penyelesaiannya sama, kita buat pembilang penyebut. Untuk pembilangnya ada min X plus 8, kita cari pembuat nolnya. Berarti min X sama dengan min 8, berarti X-nya sama dengan 8. Kemudian penyebutnya ada X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, syaratnya kita ambil penyebutnya tidak sama dengan 0. Penyebutnya kan kita udah ketemu tadi ini ya, berarti nilai X tidak sama dengan 3. Nah, setelah itu kita gambar ke garis bilangan. Titiknya ada 3 dan 8. 3 dan 8. Nah, bulatan yang penuh itu ada di ini ya, 8. Karena 3 ini ada syarat bahwa dia tidak boleh sama dengan 3. Kemudian cek tanda. 0 ada di sebelah kiri. Berarti 2, kita ceknya di sini. 0 plus 8 itu plus, 0 min 3 itu min. Berarti min ya. Kalau ini dicek plus dan min. Sehingga daerah yang diambil adalah daerah yang positif juga. Jadi HP-nya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 3 kurang dari sama dengan 8. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang nomor 4 ini sudah masuk ke pecahan linear kuadrat. Nah, yang 1 sampai 3 tadi itu linear karena baik pembilang maupun penyebutnya pangkat tertingginya 1. Nah, sekarang untuk yang nomor 4 di sini linear kuadrat. Jadi salah satunya itu ada yang berbentuk kuadrat, yang satunya linear. Sama penyelesaiannya kita buat pembilang penyebut juga. Kita cari pembuat nolnya. Yang pembilang itu ada X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Nah, di sini penyebutnya bentuk kuadrat ya, ada X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, perlu kita faktorkan. Yang dikali itu negatif 6, yang dijumlah negatif 1, berapa? Berarti 3 sama 2 ya, yang negatif yang besar, berarti X min 3, X plus 2. Kita cari pembuat nolnya. Berarti X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Untuk syaratnya itu penyebut tidak sama dengan 0. Syaratnya penyebut tidak sama dengan 0. Nah, penyebutnya ada 3 dan negatif 2, berarti X-nya tidak sama dengan 3. Kemudian X-nya tidak sama dengan negatif 2. Kita gambar. Titiknya ada negatif 1, negatif 2, 3. Berarti ada 3 titik. Diurutkan, yang terkecil itu negatif 2, kemudian negatif 1, baru 3. Di sini tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya tidak penuh semua ya, jadi syaratnya aman. Sekarang kita cek. Yang paling kiri kita bisa cek menggunakan negatif 3 semisal. Negatif 3. Negatif 3 tambah 1 itu negatif 2, berarti min. Negatif 3 kuadrat itu 9. 9 dikurangi negatif 3, berarti tambah ya. 9 tambah 3, 12 kurangi 6, sudah pasti positif. Berarti ini negatif. Kemudian di sini ada negatif 1,5. Negatif 1,5 berarti ini negatif. Kemudian negatif 1,5 kuadrat itu 2,25 ya. 2,25 ditambah 1,5. 3,75 dikurangi 6, berarti sudah pasti negatif. Negatif bagi negatif, positif. Kemudian yang ini kita bisa cek menggunakan 0. 0 berarti positif, ini 0 kan hilang ya, tutup saja. Berarti tinggal negatif 6. Berarti negatif. Positif dibagi negatif itu negatif. Kemudian di sebelah sini ada 4. 4 tambah 1, positif 5. 16 kurangi 4, ini kan 4 kuadrat kan 16. 16 kurangi 4, itu 12 kurangi 6, sudah pasti positif. Positif bagi positif itu positif. Seperti itu. Sekarang kita ambil daerah yang mana? Karena lebih dari, berarti penyelesaiannya adalah daerah yang positif. Nah, tinggal kita tuliskan ke dalam bentuk himpunan penyelesaian. Jadi ada 2 penyelesaiannya, ada 2 bentuk. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, yang pertama penyelesaiannya itu X berada di tengah-tengah negatif 2 dan negatif 1. Berarti X-nya di tengah, dia lebih dari negatif 2, kurang dari negatif 1, atau yang kedua ada di sebelah kanan 3, berarti X lebih dari 3. Seperti itu. Sekarang untuk yang nomor 5 sama ya, masih linear kuadrat. Nah, di sini untuk bentuk yang atas ini, coba jika difaktorkan kan tidak bisa. Kalau kita gunakan rumus ABC pun juga menghasilkan bilangan imajiner. Sehingga coba kita cek definitnya ya. Untuk pembilang A-nya sama dengan 1 ya, sudah pasti lebih dari 0, berarti
lebih dari 0. Kemudian D-nya. D-nya itu B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat. B-nya 1 kuadrat min 4. A-nya 1, J-nya 1. Berarti 1 min 4 ya, sama dengan min 3 kurang dari 0. Berarti D-nya kurang dari 0. Sehingga definit positif untuk pembilangnya. Sehingga penyelesaiannya itu adalah X elemen real. Semua X elemen real. Semuanya masuk. Nah, berarti kita cuma memperhatikan penyebutnya aja. Penyebutnya ada X min 3 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 3. Kemudian syarat penyebutnya tidak sama dengan 0. Penyebutnya ada X sama dengan 3. Berarti syaratnya adalah X tidak sama dengan 3. Tinggal kita gambar. Titik yang dipakai itu hanya 3 ya. Bulatannya tidak penuh. Kemudian kita cek. Di sini 0 semisal. Kita cek untuk yang atas itu sudah pasti positif. Karena definit positif. Terus yang bawah kita masukkan 0. 0 min 3 negatif ya. Berarti positif dibagi negatif itu negatif. Sekarang untuk yang bagian kanan kita ambil 4. 4 berarti 4 dikurangi 3 itu positif 1 ya. Positif dibagi positif itu positif. Nah, sekarang daerah yang kita ambil adalah daerah yang karena kurang berarti daerah negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah penyelesaian di sebelah kiri 3. Berarti X sedemikian. Sehingga X kurang dari 3. Ingat bulatannya tidak penuh karena di sini syaratnya tidak boleh sama dengan 3. Kemudian yang nomor 6. Nah, untuk yang nomor 6 ini ya ruas kanan itu belum 0. Jadi kita buat 0 dulu, kita pindahkan 2. Sehingga menjadi X kuadrat min 3X min 2 per X min 1 dikurangi 2. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita samakan penyebut menjadi X kuadrat min 3X min 2 dikurangi 2 kali penyebutnya ada X min 1. Per penyebutnya X min 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ini. Jadi X kuadrat min 3X min 2, min 2X ini min 2 min 1 jadi plus 2. Per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat, ini kita hitung jadi min 5X. Ini habis ya, min 2 plus 2. Per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, baru kita membuat pembilang penyebutnya. Pembilangnya ada X kuadrat min 5X. Sama dengan 0. Nah, di sini memfaktorkannya mudah. Tidak perlu kita cari dua bilangan. Seperti pemfaktoran sebelum-sebelumnya. Karena di sini sudah ada X, di sini juga sudah ada X, maka X bisa keluar. Nah, sekarang pertama kan X kuadrat. X-nya sudah keluar, berarti kan X-nya tinggal 1. Min 5X, X-nya sudah keluar, berarti tinggal 5. Nah, seperti ini. Sehingga pembuat nolnya kita buat X sama dengan 0, ini untuk yang ini. Atau X min 5 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 5. Nah, sekarang penyebutnya. Penyebutnya itu ada X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian syarat. Syarat itu X kita ambil dari penyebut ya, berarti X tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita gambarkan. Titiknya ada 3, 0, 5, dan 1. 1, 2, 3. Yang paling kecil itu 0, kemudian 1, kemudian 5. Lihat di sini tanda ketidaksamaannya ada sama dengannya, berarti ada yang penuh lingkarannya. Yang penuh itu hanya ada pada pembilang. Nah, pembilangnya ada 0 dan 5, berarti yang penuh di 0 dan 5. Yang satu tidak karena syaratnya tidak memperbolehkan nilai X-nya sama dengan 1. Cek daerah masing-masing plus minusnya. Yang pertama, yang paling kiri itu kita bisa cek menggunakan min 1. Kita substitusi ke dalam X-nya sini. Min 1 kuadrat itu 1 dikurangi 5 kali min 1. Berarti 1 tambah 5 ya, 6. Berarti positif. Min 1 itu min 2 berarti negatif. Berarti ini daerah negatif. Kemudian di sini kita bisa ambil 0,5. Berarti 0,25 dikurangi 2,5. Berarti negatif ya. 0,25 itu lebih kecil dari 2,5. Kemudian 0,5 kurangi 1. Nah, 0,5 itu juga lebih kecil, berarti negatif juga. Berarti negatif bagi negatif positif. Kemudian daerah yang ketiga ada, kita bisa ambil 2. Berarti 4 dikurangi 10 negatif, 2 dikurangi 1 positif. Berarti ini negatif. Kemudian daerah yang paling kanan kita bisa ambil 6, berarti 36 kurangi 30 itu positif.
6 kurangi 1 positif juga. Jadi ini positif. Nah, daerah yang kita ambil adalah daerah yang karena lebih berarti daerah yang positif. Sehingga HP-nya adalah X sedemikian sehingga yang pertama dia ada di tengah. Berarti X lebih dari, pakai sama dengan karena bulatannya penuh, 0 kurang dari 1. Atau X lebih dari sama dengan 5. Seperti itu. Lanjut. Soal nomor 7, nah di sini sama ya, ruas kanan kita buat 0 dulu. Berarti menjadi 1 per X min 1 dikurangi 2 per X min 2. Kurang dari sama dengan 0. Samakan penyebut, berarti kan 1 dikurangi ini. X min 2 dikurangi 2 kali ini. X min 1 per penyebutnya jadi kita kalikan. Nah, di sini yang kita olah adalah yang pembilang. Berarti jadi X min 2. Ini jadi min 2x, ini jadi plus 2. Nah, untuk penyebutnya kita biarkan saja kan, soalnya nanti kita hanya butuh faktor-faktornya. Ini jadi x min 2x itu min x, ini habis ya. Jadi min x per x min 1, x min 2, kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cari pembuat nolnya dari pembilang dulu. Pembilang ada min x, berarti min x sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 0. Kemudian penyebut itu ada x min 1 sama x min 2 sama dengan 0. Berarti nilai x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1, atau x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Kemudian syarat itu penyebutnya ada ini, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 1, kemudian x-nya tidak boleh sama dengan 2. Kita gambar, titiknya ada 3 ya, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Bulatannya penuh adalah yang punyanya pembilang. Berarti yang penuh itu 0. Karena di sini ada sama dengannya. Nah, jika di sini tidak ada sama dengannya, ya maka di sini bulatannya tidak penuh semua. Seperti itu. Cek seperti biasa. Ada di sini kita pakai negatif 1. Cek ke sini. Negatif kali negatif 1 jadi positif. Negatif ini jadi min ya. Ini negatif 1 pun juga min. Berarti ini plus min. Berarti plus dibagi plus ya. Plus juga. Nah, kemudian untuk daerah yang lain, untuk mengeceknya sama seperti tadi. Saya langsung saja ya supaya cepat. Jadi tandanya nanti plus min. Nah, daerah yang kita ambil adalah daerah yang min, karena di sini kurang. Nah, berarti ini. Nah, sehingga HP-nya X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Seperti itu. Lanjut, yang nomor 8. Nah, di sini sudah dalam bentuk faktor-faktor, jadi tidak perlu kita memfaktorkan ya. Langsung saja kita cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya. Yang pertama pembilang ada X min 5 kuadrat kali X plus 3 sama dengan 0. Jadi kita punya X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5, atau X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Lalu penyebutnya ada X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian syaratnya itu X tidak boleh sama dengan 1. Kita gambar, ada 3 titik. 1, 5, dan negatif 3. Berarti yang paling kiri negatif 3, kemudian 1, kemudian 5. Yang penuh ada pada pembilang, berarti negatif 3 sama 5 itu penuh. Cek tanda 0 di sini. 0 berarti ini plus ya, karena kuadrat itu masih ada positif. Plus dikali ini 0 tambah 3 plus juga dibagi 0 min 1 berarti min. Positif dibagi min, positif bagi negatif itu negatif, berarti ini negatif. Sekarang yang ini ada negatif 4. Kita bisa cek menggunakan negatif 4. Ini sudah pasti positif. Nah, ini negatif 4 ditambah 3 itu negatif ya. Negatif, jadi semakin negatif. Positif dikali negatif dibagi negatif itu positif. Kemudian di sini kita bisa ambil 2. Ini sudah pasti positif, 2 tambah 3 itu positif, 2 dikurangi 1 itu positif. Berarti ini positif. Kemudian kita ambil 6, positif, ini positif juga. Yang bawah positif juga, jadi ini positif. Seperti itu. Jadi pada bilangan rasional itu tidak selalu hasilnya plus min.
Tetap kalian harus cek satu-satu semua karena kejadiannya bisa seperti ini, jadi plus min plus plus seperti itu. Nah, daerah yang kita ambil adalah daerah yang positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif 3 atau, nah di sini kan penyelesaiannya ada di sebelah kanan dari 1 ya, patokannya dari 1. X lebih dari 1. Nah, untuk yang nomor 9 ini sudah masuk ke pertidaksamaan rasional kuadrat-kuadrat karena baik pembilang maupun penyebutnya ini semua adalah bentuk kuadrat. Nah, sama untuk penyelesaiannya pun juga kita cari pembuat nol dari masing-masing pembilang dan penyebut. Pembilangnya ada x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0, kita faktorkan. Berapa? Bilangan yang dikalikan itu negatif 8, yang jumlah itu positif 2. Berarti 4 sama 2 ya. Negatif berarti salah satunya negatif, karena di sini hasilnya positif, berarti yang negatif adalah angka terkecil. Sehingga kedua angka tersebut adalah positif 4 dan negatif 2. Kita cari pembuat nolnya. X plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 4. Atau X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Kemudian penyebut. Penyebutnya ada X kuadrat min 2X min 3. Sama dengan 0. Faktorkan juga. Kita cari bilangan yang dikalikan itu negatif 3. Yang dijumlah itu negatif 2. Negatif 3 itu perkaliannya hanya 1 dan 3 ya. Yang negatif berarti yang besar. X di sini hasilnya adalah plus 1 dan min 3. Kita cari pembuat nolnya. X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Atau X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Itu penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan min 1, sama X tidak boleh sama dengan 3. Setelah itu kita gambar ke garis bilangan, ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Yang paling kecil itu negatif 4, kemudian diikuti dengan ini negatif 1, kemudian 2 dan 3. Yang penuh yang pembilang, berarti ini ya, karena di sini ada sama dengannya, berarti ada bulatan yang penuh, yaitu pada pembilang, yaitu negatif 4 dan 2. Nah, sama kita cek tanda. Di sini negatif 5, cek ke sini. Atau supaya lebih mudah kita buat dalam bentuk faktor-faktor aja. Jadi X plus 4, X min 2, per yang kedua tadi ada X plus 1, dan X min 3. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk faktor-faktor. Baru kita cek, negatif 5. Negatif 5 plus 4 itu negatif. Negatif 5 dikurangi 2 sudah pasti semakin negatif. Per negatif 5 plus 1 negatif, negatif 5 min 3 semakin negatif. Negatif, negatif, positif dibagi positif, berarti positif. Sekarang di sini kita bisa ambil negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 di sini positif ya. Kemudian negatif 2 semakin negatif. Negatif 2 itu negatif, ini juga negatif. Nah, ini hasilnya negatif. Kemudian di sini ada 0. 0. Positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya positif. Kemudian di sini antara 2 dan 3 ada 2,5 ya. Berarti positif, ini tetap positif, ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya negatif. Kemudian yang terakhir kita bisa ambil 4. Positif, positif, positif semua ya. Berarti hasilnya positif. Nah, tinggal kita ambil daerah mana, positif atau negatif. Karena lebih, berarti kita ambil daerah yang positif. Nah, jadi ada 3 penyelesaian, ada 3 interval. Dengan HP-nya yaitu X sedemikian, sehingga yang pertama ada di sebelah kiri negatif 4, berarti X kurang dari negatif 4. Atau yang kedua ada di tengah, berarti X lebih dari, oh ini pakai sama dengan karena penuh. Ini lebih dari min 1 kurang dari sama dengan 2. Atau X lebih dari 3. Seperti itu. Soal nomor 10 sama ya, di sini ruas kanan kita buat 0. Jadi kita pilih min 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi kita samakan penyebut menjadi 3x kuadrat min x min 8 min 2 dikali penyebutnya x kuadrat plus x min 2 per penyebut. Kurang dari sama dengan 2. 3x kuadrat min x min 8 ini kita kalikan dulu menjadi min 2x kuadrat ya. Min
ini jadi min 4 per X kuadrat plus X min 2. Nah, kita faktorkan dulu aja masing-masing pembilang dan penyebut. Yang pembilang dulu, jadi kita cari bilangan yang dikalikan itu ini negatif 4, yang dijumlah itu negatif 3. 4 berarti 4 sama 1. Yang negatif yang besar ya. Berarti X min 4, X plus 1. Sekarang yang bawah, bilangan yang dikalikan negatif 2, yang dijumlah adalah ini positif 1. 2 itu 2 sama 1. Yang negatif yang kecil, karena di sini positif. Berarti X plus 2, X min 1. Kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu, kita cari pembilang penyebutnya. Pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Yang pertama, pembilang ada X min 4, X plus 1. Sama dengan 0. Berarti pembuat 0-nya itu X sama dengan 4 atau X sama dengan min 1 ya. Caranya sama kayak tadi. Kemudian penyebutnya ada X plus 2, X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 1. Syarat X tidak boleh sama dengan min 2, sama X tidak boleh sama dengan 1. Karena kita gambar ke garis bilangan, ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Titik yang paling kiri negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 1, 4. Yang penuh yang, ini ada sama dengannya, berarti yang penuh yang pembilang. 4 sama negatif 1. Nah, cek tanda. Yang pertama, negatif 3. Berarti negatif 3 itu min juga, per ini min juga, berarti positif. Kemudian min 1,5 untuk daerah yang kedua. Min 1,5 berarti min. Ini min 1,5 berarti ini plus. Ini min. Sehingga min ya. Kemudian daerah yang ketiga kita cek 0. Min plus min. Berarti plus. Daerah keempat kita cek 2. Min plus. Berarti min. Daerah yang keempat kita cek menggunakan 5. Plus semua ya. Plus semua. Sehingga plus. Kita ambil daerah yang negatif. Karena di sini kurang dari. Ini, karena di sini kurang dari ya. Sehingga HP-nya ada 2 penyelesaian. X sedemikian sehingga yang pertama berada di antara negatif 2 dan 1. Berarti kurang dari negatif 2. Lebih dari negatif 2, kurang dari sama dengan negatif 1, atau X lebih dari 1, kurang dari sama dengan 4. Seperti ini. Kemudian soal yang terakhir, sama untuk ruaskan, kita buat 0 menjadi 1 per X plus 1, min 1 per X min 2, dikurangi 1 per 2, dari 0. Samakan penyebut. Berarti menjadi 1 dikali ini, X min 2 kali 2, kemudian dikurangi 1 kali ini, X plus 2 kali ini 2, dikurangi 1 kali ini kali ini. X plus 1, X min 2. Per, nah kita kalikan semua penyebutnya. Lebih dari 0. Ini jadi 1 kali 2, 2. 2 kali X itu 2X. Min 2, ini 2 juga. Min 2 ya, berarti jadi min 2X. Min 2 kali plus 2 itu min 4. Nah, ini jadi X kuadrat min X min 2. Per X plus 1, X min 2 kali 2. Lebih dari 0. Nah, ini kita hitung jadi 2X min 2 min 2X min 4. Ini jadi min X kuadrat plus X plus 2. Kemudian menjadi min X kuadrat. Ini 2X min 2X habis. Berarti tinggal plus X. Ini min 2 ini habis juga ya.
plus 1, X min 2 kali 2, lebih dari 0. Nah, untuk yang pembilang, itu kalau kita cari faktornya, itu juga tidak ada. Coba kita cek definite ya. Yang pertama, A-nya itu sama dengan negatif 1, berarti kurang dari 0, berarti A-nya kurang dari 0. Kemudian D-nya, B kuadrat min 4AC, ini pembilang. Sama dengan B-nya 1, berarti 1 kuadrat min 4, A-nya negatif 1, C-nya negatif 4. Berarti 1 ini jadi min 16. Oh, ternyata kurang dari 0, berarti dia definite negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah semua X elemen real. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang penyebutnya saja. Penyebutnya ada X plus 1, X min 2 kali 2 sama dengan 0. 2 bisa kita abaikan. Kita cari pembuat nolnya dari masing-masing faktor ini. Berarti X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1, atau X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Setelah itu syaratnya itu X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 2. Kemudian kita gambar ke garis bilangan, hanya ada 2 titik, yaitu negatif 1 dan 2. Negatif 1 dan 2, ingat tidak penuh karena di sini pun tidak ada sama dengannya, dan pada syarat pun juga tidak membolehkan nilai X-nya itu min 1 dan 2. Nah, kita cek tanda. Untuk yang atas karena definite negatif, maka nilainya yang atas sudah pasti negatif. Tinggal kita olah yang bawah aja. Di sini kita bisa pakai min 2. Ini jadinya min, ini jadinya min juga, sehingga di sini min. Kemudian yang tengah kita bisa pakai 0. 0 itu berarti positif, ini negatif, berarti positif ya. Sekarang untuk daerah yang ketiga kita bisa pakai angka 3. 3 berarti positif, ini juga positif, sehingga di sini negatif. Jadi penyelesaiannya kita ambil daerah yang karena lebih berarti positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian, sehingga X ada di tengah ya, lebih dari min 1 kurang dari 2. Seperti itu. Nah, demikian materi mengenai pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan rasional. Untuk pertemuan kali ini hanya mempelajari materi ini saja. Untuk latihan soal akan saya berikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi benar-benar diperhatikan dan dipelajari dengan baik-baik supaya paham ya untuk materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.